Salah satu tokoh Alkitab yang paling diberkati adalah Yusuf. Dan setiap kita pasti pengen seperti Yusuf, betul nggak? Yusuf dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Dikatakan apa saja yang dia perbuat berhasil. Dan Tuhan mengangkat hidup Yusuf menjadi pemimpin, menjadi orang besar, dan menjadi kepala. Dan setiap itu bukan yang diinginkan oleh setiap kita. Tapi kalau kita lihat, nggak semua orang dipakai Tuhan seperti Yusuf. Dalam artian, dari sekian banyak orang Kristen, orang yang beragama Kristen, nggak semuanya dipakai Tuhan seperti Yusuf. Dan memang favor itu Tuhan berikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kalau kita ingin bisa seperti Yusuf, biarlah kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan seperti Yusuf. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seperti Yusuf. Yusuf dia selalu mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, Yusuf tidak berkata, "Aku tidak bisa, ini akan menyakiti hati Potifar." Tetapi Yusuf berkata, "Aku gak bisa melakukan hal ini. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang jahat di mata Tuhan?" Jadi fokus hidup Yusuf adalah Tuhan, bukan orang lain, bukan pendapat orang lain, bukan pendapat pimpinan. Tetapi di sini Yusuf tidak ingin mengecewakan Tuhan, karena Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Di sini Yusuf fokus hidupnya bukan untuk menyenangkan Potifar, tetapi lebih daripada itu, dia lebih memilih untuk berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada manusia. Ketika Yusuf sukses, ketika Yusuf berhasil mengartikan mimpi, Yusuf tidak berkata, "Aku akan mengartikan mimpimu." No, tetapi Yusuf berkata, "Bukan aku, tetapi Tuhanlah yang menunjukkannya kepadamu." Lagi-lagi ketika sukses, Yusuf tidak menonjolkan dirinya sendiri. Dia tahu dia tidak apa-apa, dia bukan apa-apa tanpa Tuhan. Jadi Yusuf selalu mengembalikan segala pujian itu kepada Tuhan. Kalau kita lihat, fokus hidup Yusuf adalah Tuhan. Bahkan ketika Yusuf memiliki anak-anak dan anak-anaknya itu lahir, Yusuf juga menamai anak-anaknya itu berdasarkan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Yusuf. Jadi anaknya yang pertama dia beri nama God has made me forget my troubles. Tuhan sudah membuat aku melupakan masalah-masalahku. Anak yang kedua Yusuf beri nama itu adalah yang memiliki arti God has made me fruitful in this land of my suffering. Tuhan telah membuat aku berbuah di tempat di mana aku menderita. Lagi-lagi Yusuf bahkan ketika menamai anaknya, dia menamainya berdasarkan apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Lalu ketika ayahnya Yakub Israel bertanya kepada Yusuf tentang anak-anaknya, Yusuf juga menjawab, "Inilah anak-anak yang Tuhan berikan kepadaku di tempat ini." So, Yusuf lagi-lagi dalam segala sesuatu, dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Segala sesuatu, dia hidupnya itu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan Yusuf adalah untuk Tuhan. Dan segala kemuliaan, segala apa yang ia capai, itu semuanya dia tujukan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. No wonders ya, orang bisa melihat Tuhan menyertai Yusuf. Karena Yusuf sendiri bersaksi tentang Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saya pernah dengar khotbah bahwa dia berkata bahwa kalau kita adalah orang yang disertai Tuhan, orang-orang itu bisa melihat kita bahwa kita disertai Tuhan. Dia mengambil contoh Yusuf, dikatakan orang-orang bisa melihat apa saja yang dikerjakan Yusuf itu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Tetapi bagaimana orang bisa tahu Tuhan Elohim, Yahweh, Tuhan Abraham, Ishak, Yakub yang menyertai Yusuf? Bagaimana mereka bisa tahu kalau Yusuf tidak bersaksi tentang Tuhannya? Karena dalam hidup Yusuf ketika dia bisa mengartikan mimpi, dia tunjukkan bahwa itu bukan dari dia tetapi dari Tuhan. Ketika
Yusuf dihadapi godaan, lagi-lagi dia menolak bukan karena mau menyenangkan manusia, tapi karena dia nggak mau mengecewakan Tuhan. Nah, jadi kita belajar dari Yusuf, bagaimana orang tahu bahwa Tuhan itu hidup dan dia menyertai Yusuf, karena Yusuf selalu menceritakan Tuhan ke orang-orang. Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia berkata begini, "Don't be afraid, God sent me here ahead of you to save lives." He didn't focus in revenge, he saw God's plan. Yes. Ketika saudara-saudara Yusuf datang kepada Yusuf, ketika Yusuf berhasil sukses, Yusuf bilang, "Jangan takut. Tuhan mengirim saya di sini mendahului kamu untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang." Jadi di sini Yusuf tidak fokus kepada dendam. Ya, saudara-saudaranya menyakiti dia, jahat dengan dia, tapi Yusuf tidak fokus pada balas dendam. Tetapi Yusuf dia fokus, dia melihat rencana Tuhan dalam hidupnya. Dari apa yang dia alamin, dijahatin orang, berbagai proses yang dia alami, Yusuf tidak melihat itu sebagai suatu untuk balas dendam, suatu yang menjadi traumatik, tetapi Yusuf melihat ada rencana Tuhan di balik semua itu. Lagi-lagi hidup Yusuf, fokus hidup Yusuf adalah kepada Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yusuf, bagaimana supaya kita bisa disertai Yusuf seperti Tuhan menyertai Yusuf, supaya kita bisa hidup kita berbuah seperti Yusuf. Tuhan bisa mempercayakan hal yang lebih dalam hidup kita seperti Yusuf. Maka hari ini kita belajar untuk hidup kita berfokus kepada Tuhan. Dan segala kemuliaan dalam hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menunjukkan Tuhan. Jadi hidup kita ini bukannya milik kita lagi, bukannya untuk show off siapa kita, seberapa hebat kita. Tetapi hidup kita ini adalah untuk menceritakan tentang Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan. Dan kita melakukan segala sesuatu bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita menolak sebuah godaan, kita melakukannya bukan karena kita takut dihukum, bukan karena kita takut mengecewakan manusia, tetapi kita melakukannya karena kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Amin. Dan ketika kita dapat sesuatu dalam hidup kita, kesuksesan, keberhasilan, kita tidak berkata bahwa, wah ini hasil kerja kerasku, ini hasil usahaku, ini keberuntungan. No. Tetapi kita dapat berkata seperti Yusuf, ini adalah apa yang Tuhan perbuat dalam hidupku, yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan dalam hidupku. So, kalau kita ingin seperti Yusuf, belajarlah seperti Yusuf. Amin. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak berdoa Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, dan berikan kami hati, bentuk hati kami seperti Yusuf. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.